Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Noviana Rumi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita mengenai kerjasama ekonomi internasional. Pertama, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional. Jadi, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara, di mana tujuannya yaitu untuk dapat saling menguntungkan di bidang ekonomi. Kemudian, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu negara bila melakukan kerjasama ekonomi internasional. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, kemajuan perekonomian. Maksudnya di sini kemajuan perekonomian yaitu seperti ini. Ketika suatu negara melakukan kegiatan ekspor dan impor, khususnya kegiatan ekspor, tentu negara tersebut akan mendapatkan devisa. Jadi semakin tinggi suatu devisa suatu negara, maka akan semakin tinggi juga keuntungan suatu negara yang dapat memicu kemajuan perekonomian. Kemudian yang kedua, dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk melakukan proses produksi. Contohnya seperti ini. Ketika negara Indonesia ingin memproduksi suatu barang, namun untuk produksi barang ini diperlukan bahan baku yang tidak tersedia di negara itu atau di negara Indonesia kita ini, maka negara Indonesia dapat melakukan hubungan kerjasama ataupun kegiatan ekspor impor dengan negara lain untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga ialah dapat membuka lapangan kerja. Nah, manfaat ini sangat berguna bagi suatu negara. Kenapa? Karena ketika lapangan kerja dibuka bagi masyarakatnya, maka akan dapat mengurangi pengangguran dan juga tingkat kemiskinan di suatu negara. Kemudian yang keempat adalah mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. Contohnya seperti Indonesia yang melakukan kerjasama dengan negara Cina. Tentu Indonesia pasti akan dapat menambah ilmu pengetahuannya mengenai perkembangan teknologi yang sudah dipelajari atau sudah diketahui oleh negara Cina. Kemudian manfaat yang terakhir ialah negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Maksudnya seperti ini. Contohnya Indonesia dalam produksi mobil. Indonesia masih kesulitan dalam produksi mobil, membutuhkan biaya yang tinggi bila Indonesia yang memproduksi mobil. Jadi untuk mengurangi biaya produksi mobil tersebut, Indonesia lebih memilih untuk mengimpor mobil dari negara lain untuk mengurangi pengeluaran dari suatu negara. Nah, itu dia beberapa manfaat yang dapat diperoleh suatu negara bila melakukan kegiatan kerjasama ekonomi internasional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama ini juga dibagi menurut beberapa hal. Yang pertama, menurut bidang kerjasamanya. Menurut bidang kerjasamanya ini dibagi menjadi 3, yaitu ada nanti perdagangan, kemudian perburuhan dan juga keuangan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bidang keuangan. Bidang keuangan adalah kerjasama di bidang ini sangat dibutuhkan negara-negara berkembang guna membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Contoh organisasi yang bergerak di bidang keuangan ini ialah IMF atau International Monetary Fund atau yang disebut juga dengan dana moneter. Kemudian bidang perdagangan. Bidang perdagangan membicarakan masalah jenis dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan, termasuk dalam pengaturan tentang pengenaan pajak ekspor, tarif dan lain-lain bagi negara-negara anggotanya. Contoh organisasi yang bergerak di bidang ini yaitu WTO atau World Trade Organization. Selanjutnya bidang perburuhan. Bidang perburuhan mengatur masalah hak-hak dan kewajiban buruh, serta masalah peningkatan taraf hidup dan kesehatan buruh bagi negara-negara anggota. Contoh organisasi yang bergerak di bidang ini ialah ILO atau International Labour Organization. Selanjutnya, kita membahas menurut ruang lingkup kerjasama. Jadi menurut ruang lingkup kerjasama, ada yang pertama kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Sifatnya saling membantu pada bidang produksi, perdagangan, dan lain-lain yang saling menguntungkan. Contohnya seperti kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Jadi ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional yang dibentuk di kawasan Asia Tenggara, di mana anggotanya hanya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara saja. Kemudian yang selanjutnya, kerjasama multilateral. Kalau tadi bilateral antara 2 negara dan regional antara suatu kawasan, multilateral itu sedangkan multilateral ini terdiri dari banyak negara dan tidak terikat oleh suatu wilayah ataupun kawasan. Contoh dari kerjasama multilateral ini adalah
International Monetary Fund. Kemudian yang selanjutnya kerjasama antar regional. Kerjasama antar regional ini yaitu kerjasama yang dilakukan dua lembaga-lembaga ekonomi regional atau lebih. Contoh kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Jadi kerjasama antar regional ini contohnya seperti suatu wilayah bekerja sama dengan wilayah yang lain. Seperti contohnya tadi yaitu ASEAN dengan Uni Eropa. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga kerjasama internasional. Yang pertama ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam bahasa Inggrisnya UNO, United Nations Organization. PBB ini merupakan suatu organisasi yang paling besar yang ada di dunia. PBB adalah organisasi internasional. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Kemudian ada UNESCO. UNESCO atau kepanjangannya yaitu United Nations Education and Culture Organization yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, serta mengamankan warisan budaya dunia. Jadi UNESCO ini juga termasuk suatu organisasi yang melestarikan ataupun menjaga dan juga membudayakan warisan budaya dunia yang dianggap ataupun diakui memiliki kekayaan yang patut untuk dilindungi. Kemudian selanjutnya ada FAO atau Food and Agriculture Organization. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian, mempromosikan pembangunan di pedesaan dan melenyapkan kelaparan. Kemudian organisasi yang selanjutnya ILO atau International Labour Organization yang bergerak dalam bidang perburuhan seperti untuk menjamin kesejahteraan, kesehatan dan juga kualitas hidup buruh. Kemudian ada UNDP atau United Nations Development Program. Organisasi ini adalah organisasi yang memberikan bantuan teknis dan pembangunan bagi negara berkembang untuk memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan serta membantu negara-negara tersebut untuk maju. Selanjutnya ada World Trade Organization atau WTO. Bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan pengaturan perdagangan secara umum. Kemudian ada UNICEF. UNICEF ini perlu kita ketahui khususnya bagi kita anak-anak yang ada di dunia, karena UNICEF ini bergerak untuk membantu perkembangan dan kesejahteraan anak-anak dan ibunya. UNICEF atau kepanjangannya yaitu United Nations International Children Emergency Fund. Kemudian yang selanjutnya ada IMF atau International Monetary Fund, membantu pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan bantuan pinjaman keuangan ke negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Jadi IMF ini seperti seakan-akan bank bagi dunia, di mana negara-negara dapat meminjam ke organisasi ini atau ke lembaga ini untuk meminjam uang. Kemudian selanjutnya ada WHO, World Health Organization, yaitu badan yang memiliki otoritas, pengarahan dan koordinasi bagi kesehatan internasional agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi. Tugas utama WHO yaitu membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas. Contohnya yang seperti yang marak sekarang ini adalah virus corona. Jadi WHO itu bertugas untuk menyelesaikan permasalahan pandemi corona saat ini. Kemudian selanjutnya adalah OPEC. OPEC atau Organization the Program Petrol Exporting Countries. OPEC ini adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara pengekspor minyak. Organisasi ini didirikan dengan maksud untuk mengatur produksi dan harga minyak mentah. OPEC didirikan atas prakarsa produsen minyak terbesar di dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Tujuan OPEC ada 4. Yang pertama, menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan akan minyak bumi. Yang ketiga, menstabilkan harga minyak bumi. Dan yang terakhir, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Nah teman-teman, itu tadi merupakan beberapa penjelasan mengenai kerjasama ekonomi internasional. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.